Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, pada pagi kali ini ada yang sudah sarapan? Saya sudah. Sudah, Pak, sudah. Oke, bagus. Seharusnya itu pagi-pagi emang harus sarapan ya. Jangan nggak sarapan karena nanti kalau misalnya nggak sarapan itu nanti bakalan mengganggu konsentrasi kalian. Gitu Pak. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke materi. Sebelum itu, sebelumnya yang udah dipelajari itu kalian masih ingat nggak? Duh, Lupa, lupa. Pak. Ayo, yang satunya. Ini, ayo, kamu apa? Lupa, Pak, lupa. Lupa, bagus. Kemarin ngapain aja? Waduh, kalau sampai lupa itu. Ada Saiful. Kemarin itu kita mempelajari tentang table manner, ya, table manner. Dan sekarang saya akan menjelaskan yang namanya macam-macam pelayanan prima yang ada di dunia, ya, yang biasanya digunakan pada saat kalian bekerja di industri maupun yang bekerja sendiri gitu. Langsung saja. Nah, sebelumnya saya minta tolong semuanya untuk scan ya pihaknya. Jadi di sini saya udah bikin handout-nya. Nah, kalian itu sambil pelajari juga sambil melihat PPT yang telah Bapak berikan. Oke. Nih. Jadi ini adalah pengertian dari pelayanan prima, yaitu model pelayanan makanan dan minuman. Itu adalah salah satu contoh maupun metode penyajian yang dilakukan sesuai prosedur serta pedoman standar. Jadi kalian itu tidak boleh, bukan nggak boleh sih, lebih baik itu melakukan pelayanan prima itu sesuai dengan pedoman standar ataupun prosedur. Karena itu sudah ada aturannya masing-masing. Karena itu agar bisa mencapai kesepakatan bersama. Seperti itu. Nggak boleh yang satunya itu melakukan pedoman seperti ini, melakukan pedoman seperti itu. Sudah ada pakemnya, jadi ikutin sesuai dengan pedoman standar yang telah berlaku. Gitu. Oke, selanjutnya. Sebelumnya saya sudah memberikan sneak peek. Apa itu sneak peek itu ya bahasa Indonesia-nya? Ada yang tahu nggak bahasa Indonesia sneak peek itu apa? Sneak peek. Saya juga lupa sneak peek itu apa. Ya, anggap aja kayak bocoran ya. Service itu terbagi menjadi beberapa domain. Ya, S E R V I C E. Berapa tuh? 10. Enggak kan? 7. Enggak bisa ngitung Bapak ya. Jadi di S itu dia dari huruf dalam service itu artinya smile. Nah, pada saat kalian melakukan pelayanan prima, kalian itu harus senyum atau smile, jangan cemberut. Masa iya orang pelayanan prima kalian kasih monyong kalian? Enggak kan? Nah, itu. Terus excellent. Nah, kalian itu harus memberikan pelayanan yang luar biasa. Jangan kayak ya biasa-biasa aja kayak ini Bapak makanannya. Berikan pengalaman luar biasa. Berikan anggap aja kayak basa-basi seperti itu. Biar agar pengalaman dari pelanggan kalian itu bisa nggak biasa-biasa aja tapi luar biasa. Seperti itu. Reach out. R. Reach out. Ada yang tahu reach out itu apa? Reach out. Ulang kembali, Pak. Bukan. Bukan. Reach out itu datang kepada pelanggan. Anggap aja kayak reach out itu kayak mengejar gitu loh. Bukan mengejar yang tidak pasti ya, begitu. Reach out itu kurang lebih seperti ini. Kalian ya, itu harus ada lebih peka gitu loh terhadap pelanggan. Jangan pelanggan itu diem aja tapi kalian itu nggak mau datang ke pelanggan tersebut kayak menanyakan, ini Pak mau pesan apa? Bapak mau duduk di mana? Bapak mau bagaimana? Bla bla bla. Nah, sebagai service itu kalian itu harus bilang ke pelanggan tersebut, tanya, Bapak ada perlu apa? Ada yang bisa saya bantu atau bagaimana? Seperti itu. Kalau misalnya kalian diem doang, setelah itu kalian cuma duduk-duduk di meja resepsionis, nggak ada mau tanya-tanya ke pelanggan maupun customer, ya orang yang pemalu
kalau misalnya orangnya malu, habis gitu orangnya introvert gak mau ngomong sama kalian, ya gak akan ngomong-ngomong, orangnya bakal diem di pintu gitu. Nah itu fungsinya reach out. Jadi kalian harus lebih peka ke pelanggan seperti itu. Anggap aja kayak bikin satu lantai di depan pelanggan. View guest special. Nah di sini kalian itu jangan menganggap guest, customer, pelanggan kalian itu sebagai orang yang biasa-biasa aja. Jangan menganggap orang itu kayak orang ini datang ada perlunya, orang ini datang karena ada niatnya, orang ini datang karena emang mau yang namanya pelayanan saya, pelayanan kami. Bukan seperti itu. Tapi lebih ke arah ini. Apa ya? Hal yang membuat diri kalian itu spesial. Seperti itu. Anggap aja kayak orang ini tuh udah sebagai partner kalian. Anggap aja pelanggan ini tuh udah kayak sering banget datang ke kalian. Anggap aja kayak oh ini adalah apa ya, langganan seperti itu. Orangnya yang sebagai pelanggan, orangnya sebagai guest atau customer itu juga akan merasa kayak oh aku di sini merasa spesial, nggak kayak di tempat lain. Di tempat lain aku cuma kayak ya biasa aja. Di sini saya diperlakukan spesial. Nah itu yang akan menjadi kelebihan dari tempat kalian, dari service kalian sendiri yang membuat perasaan pelanggan itu lebih spesial di tempat kalian yang kalian lakukan service itu. Terus invite to return. Kalian yang biasanya di Indomaret itu kan pada saat keluar apa jawabannya? Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Terima kasih Pak. Semoga datang kembali atau apalah. Pokoknya pada saat pelanggan itu pergi, pelanggan itu hendak pergi, ingin angkat kaki dari tempat kalian, nah itu kalian jangan selamat tinggal Bapak. Nah itu kalian berikan lah suatu apa ya, usaha untuk agar pelanggan tersebut itu tidak lupa untuk bakalan datang lagi ke tempat itu, seperti itu, ke tempat kalian yang melakukan service itu. Besok kembali apa atau bagaimana? Terserah kalian menggunakan kalimat seperti apa, tetapi anggap saja kalian itu seperti mengundang balik atau mengharapkan pelanggan itu balik lagi ke kalian, gitu. Terus C atau C, great warm. Nah, great warm ini bukan berarti kalian harus memberikan apa ya, harus membuat kehangatan, tapi kalian itu harus menjadi hangat ke orang-orang. Kalian harus lebih humble, kalian harus lebih apa ya, kayak care ke orang, jangan menjadi dingin. Kalau misalnya ditanyain itu didengerin, bukan yang namanya kayak hah. Nah itu. Intinya warm itu lebih ke arah kayak hangat. Kalian tahu ya, hangat itu seperti apa? Karena manusia itu punya sisi masing-masing. Terus eye contact. Nah, eye contact nih lebih bagus kalian rasakan ketika pada saat praktek. Coba aja pada saat kalian pada saat kalian melakukan service, tapi kalian enggak eye to eye kepada pelanggan, guys maupun customer, bagaimana? Bakalan bakalan aneh suasananya, seperti itu. Bayangin kalian mau sedang bincang-bincang kepada customer, tapi mata kalian itu enggak ke customernya, tapi kalian lihat service kalian yang lain, kalian lihat pelanggan yang lain, kalian lihat orang yang naik tangga. Enggak mungkin kalian itu merasa customer kalian itu merasa spesial kalau kalian enggak melakukan eye contact. Eye contact itu juga berfungsi agar customer itu memberikan apa ya, kode, anggap aja kayak sama kayak ini loh, sama kayak reach out. Eye contact itu memberikan sebuah langkah di depan kepada sang pelaku service. Oke, langsung lanjut saja. Yang ketiga kan service kan. Nah sekarang kita langsung ke klasifikasi pelayanan.
Nah, di sini di klasifikasi pelayanan itu ada dua jenis. Ada yang table service, ada yang non table service. Nah, di table service ini kita bagi menjadi empat jenis. Ada French, American, Russian, sama English. Nah, untuk yang non table itu ada yang namanya buffet. Nah, buffet ini biasanya kalian sebut sebagai prasmanan. Bener nggak? Iya Pak. Oke, kita langsung aja ke French service. Nah, di French service ini kelebihan dari French service itu adalah pelayanannya yang sangat formal, mewah, serta biasanya itu diberikan live cooking di depan tamu. Setelah itu juga menggunakan guidon dan dilakukan oleh chef de rang dan komis de rang. Kelebihannya yaitu adalah eksklusif dan chef itu bisa memperlihatkan skillnya. Jadi lebih lebih terpercaya gitu loh, karena yang masak tuh ada di depan mata. Karena kan ini biasanya cooking itu lebih seru gitu loh, memberikan pengalaman lebih terhadap sang customer. Terus kekurangan dari service ini itu adalah mahal serta lambat. Bukan lambat, yang dimaksud lambat ini adalah bukan secara pekerjaannya, tapi lebih ke arah ini kurang efisien untuk industri yang butuh banyak barang atau butuh banyak pesanan. Karena ini lebih eksklusif kan, jadi kan nggak bisa langsung banyak seperti itu. Terus juga butuh ruang yang luas. Live cooking itu nggak mungkin tidak memakan ruang kayak gitu. Kita lanjut aja. Ada yang mau ditanyakan dari ini? Mau tanya Bapak. Iya Bapak, iya Pak. Maaf ya, ini anak Pak. Chef de rang dan komis de rang itu apa Pak? Nah, ini masa kalian nggak tahu? Kalau saya tahunya yang chef de rang itu yang kepala chefnya, terus Ya. komis de rang itu yang asistennya. Tapi apakah persepsi saya ini benar ya Pak? Benar. Oh iya. Nah, Ya, terima kasih Pak. jadi nggak dilakukan sebenarnya ya nggak cuma 2 orang ini aja, tapi ada banyak orang kayak gitu. Dipahami semuanya? Bapak. Sip. Kita langsung aja lanjut ke Rusia. Oke. Nah, di Russian service ini tuh ciri-cirinya adalah yaitu mewah dan formal. Setelah itu makanannya itu dipindahkan dari silver platter ke piring. Nah, di Russian service ini dia tuh nggak langsung bawa piringnya, tapi dia itu membawa silver plate. Silver plate itu apa Pak? Silver plate itu kayak apa ya kalau misalnya di Indonesia itu ya? Kayak nampak gitu ya Pak? Ya kayak nampan, cuman bedanya tuh ini tuh dari warna silver, dari aluminium sih. Apa ya namanya? Kayak gitu. Nanti Bapak kasih tahu lah kayak apa. Setelah ditaruh di silver platter, nah nanti disajikan ke tamu-tamunya kayak gitu. Jadi nggak benar-benar bawa pakai tangan ininya. Setelah itu juga disajikan dari sebelah kiri. Nah biasanya di yang normal itu biasanya kayak menaruhnya itu kan biasanya dari sebelah kanan. Nah kalau di Rusia itu dari sebelah kiri, begitu caranya. Nah kelebihannya itu cepat. Karena apa? Karena bawanya nggak cuma satu piring, tapi banyak gitu. Terus porsinya juga terkontrol seperti itu. Setelah itu kekurangannya adalah pertama banyak alat serta modal. Setelah itu bisa mengurangi nafsu makan jika tampilan sudah berantakan. Karena yang diberikan piringnya itu banyak, jadi otomatis kalau misalnya makanan yang disebutkan ini habis itu masih belum dikembalikan. Seperti itu. Kita lanjut langsung ke American Service. Nah, di ciri-ciri American Service itu makanannya sudah siap dari dapur. Setelah itu langsung disajikan. Setelah itu umumnya itu biasanya fast food atau family food itu menggunakan service ini, kayak biasanya KFC atau McD itu biasanya melakukan service ini. Setelah
Setelah itu juga ada nama lainnya dari American Service itu juga disebut dengan radial blade service. Kelebihan udah dilihat. Nah, kelebihannya itu adalah praktis serta cepat. Nah, saya sarankan kalau misalnya kalian punya usaha besar, saya sarankan menggunakan yang namanya American Service. Karena apa? Karena dia itu cocok untuk yang namanya industri skala besar. Karena mereka kan perlu bahan banyak, perlu mengeluarkan bahan banyak tuh. Seperti itu. Tapi kekurangannya adalah itu kurang personal. Berbeda dari yang friend service. Friend service itu lebih eksklusif kan, seperti itu. Nah, di sini skill leader itu terbatas. Gak hanya itu aja. Lanjut aja, kita langsung ke English service. Nah, ya, di English service itu suasananya itu lebih kekeluargaan, serta tuan rumahnya itu membagikan hidangan. Nah, kok tiba-tiba ada tuan rumah? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok tiba-tiba ada tuan rumah? Karena English service ini itu biasanya untuk acara rumahan kayaknya Pak. Oke, bagus. Ada yang tahu lain? Fitri. Iya, Mbak. Saya kurang tahu Pak. Oh ya, baik. Ya, nggak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Tadi yang dikatakan sama Naasti itu udah. Nah, sip, bagus. Tepuk tangan dulu ke Naasti. Yeay. Nah, jadi English service ini cocok untuk olahan sih, lebih ke arah kayak orang yang mendirikan restonya itu di rumah gitu. Nah, pramu sajinya itu biasanya disebut dengan butler atau nama lainnya. Serta kelebihannya itu antara lain adalah nyaman karena di rumah, otomatis nyaman. Setelah itu tamu juga bisa ambil sendiri karena sajian yang diberikan itu porsi keluarga atau family size. Kekurangannya adalah kurang cocok untuk restoran komersial karena yaitu ini di rumahan dan tidak ada yang mumpuni gitu. Lanjut. Nah, yang ini adalah self service atau buffet. Masuk ke yang non table. Nah, tamu itu disuruh untuk ngambil makanan sendiri. Serta tamu saja itu membantunya cuma membersihkan minuman dan makanan. Jadi kalian yang pernah bekerja atau pernah makan, nah kalian itu cuma bagian bersih-bersihnya aja, kayak piring, gelas kayak gitu. Serta jenisnya itu ada 4, mulai dari 3 ada single buffet, modern deluxe buffet, sama deluxe buffet. Gitu. Nah, ada yang mau membacakan kesimpulannya? Membaca aja. Saya pun mau Pak. Saiful. Baik, untuk kesimpulan dapat dilihat itu di depan bahwa model pelayanan mempunyai ciri dan keunggulan masing-masing. Yang kedua, pemilihan model tergantung pada jenis restoran, suasana, dan target tamu pada setiap jenis restoran. Oke, bagus. Nah, tipsnya itu berlatih keterampilan sesuai model tergantung jenis restoran dan utamakan standar pelayanan prima. Oke, sip. Tepuk tangan untuk Mas Saiful. Oke, bagus. Kelihatannya kalian udah mulai capek ya? Maaf ya, karena termasuk materi yang lumayan capek menurut saya. Karena kalian bisa mempelajari orang lain, bukan mempelajari kalian sendiri. Nah, terima kasih telah mengikuti pelajaran saya karena saya rasa ini waktunya udah mepet ya. Karena saya lumayan sibuk. Jadi terima kasih. Dan apa ya? Oh iya, maaf. Tugas. Tugas. Waduh, Pak. Nah, QR-nya nanti saya kirim di grup ya. Nanti kalian akan men-scan QR yang ini maunya QR, cuma memang lagi bermasalah aja. Nanti saya kirim ke grup, nanti QR-nya tolong di-scan. Nah, di situ tuh udah ada lembar kerja peserta didik.
ya. Di situ kalian kerjakan, setelah itu dikirimkan minimal itu kapan kita ketemu lagi? Minggu depan Pak. Oke, minggu depan ya. Minggu Ya. depan itu kalian harus kumpulkan dengan dikerjakan di Word. Ya, kirimkan ke saya secara soft file saja. Saya nggak mau kertas, capek ya. Mungkin kertas doang. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya.